Rik nih. Atau saya jawab saja, atau saya ringkas saja pertanyaannya ya, Mr. Rik ya. Jadi di sini adalah bagaimana sih bisa menjawab tanpa gugup ketika ada pertanyaan apakah Anda punya anak berusia balita dan ditanyakan jikalau anak sakit sementara gimana cara membagi waktunya. Dan di sini juga beliau menginformasikan ketika dahulu mempunyai job desk yang clerical atau administrasi dan ketika sekarang sudah tidak dibutuhkan lagi pekerjaan admin, apa yang harus kita lakukan ke depannya. Dan disambung juga oleh Nurjana, ketika pewawancara bertanya, kenapa kamu bekerja? Kan ada suami yang sudah bekerja. Nah, bagaimana jawabannya? Begitu Pak, kurang lebih. Silakan Pak Riki. Sesi ini adalah di-record, jadi nanti teman-teman akan bisa melihat tampilan ulangnya lagi di YouTube. Boleh Pak Riki untuk dijawab? Oke. Yang pertama, bagaimana bila menjawab pertanyaan interview terkait selesai seorang ibu dengan balita? Misalnya ditanya prioritas kerja, anak sakit, kantor, ada deadline yang tidak kalah penting. Gitu. Jawaban mantap tanpa gugup, karena saya pernah waktu itu gugup. Pertama, pertanyaan saya sama seperti pertanyaan dari interviewer. Ngapain ini emak-emak punya balita kok kerja? Kenapa nggak di rumah aja? Ya kan? Kenapa nggak di rumah aja nih? Gitu. Sama, saya juga punya pertanyaan yang sama. Berarti semua orang punya potensi untuk memiliki pertanyaan yang sama, pertanyaan interogasi yang sama kepada Anda. Gitu. Nah, kalau udah pertanyaannya sama semua, Anda bisa menghindar nggak dari pertanyaan tersebut? Enggak, dan tidak boleh. Well, tujuan saya bekerja, nih jawabnya gini nih. Tujuan saya bekerja adalah pertama, membantu ekonomi keluarga. Jadi, saat ini, di keluarga saya, kami belum bisa melakukan independent financing hanya di sokong oleh suami. Jadi kita sedang mencari strategi untuk bisa ke arah sana. Tapi sementara ini saya harus bekerja, misalnya gitu ya. Sementara ini saya harus bekerja. Lah, ibu kan ada balita dan lain-lain. Jawabannya gampangnya kayak gini. Bagi saya, karena saya terbiasa multitasking di rumah, kalau Bapak Bapak punya pasangan di rumah, Bapak tahu yang paling banyak bekerja di rumah adalah istri. Saya terbiasa multitasking, jadi bagi saya melakukan pekerjaan rumah dengan pekerjaan kantor, saya rasa itu bukan menjadi kendala ke depannya. Mohon untuk admin bisa di-mute dulu, ini ada suara-suara. Halo admin. Iya Pak Riki, silakan untuk di-unmute, hanya khusus Pak Riki saja. Oke. Jadi jawablah seperti itu, bahwa memang kita bekerja dengan alasan ekonomi, tidak apa-apa. Karena kita tidak mengemis, gitu. Sama yang kedua, jangan sampai terdengar mengemis, tolonglah Pak, saya kan enggak gitu. Tapi setidaknya jawaban tersebut profesional dan realita bahwa memang kita bekerja berdasarkan kebutuhan. Dan kalau ditanya, kamu mana mampu, kamu kan punya balita, nanti kamu repot lagi, anak sakit lah, ini apa. Dia bilang, saya terbiasa dengan multitasking di rumah, dimanapun saya terbiasa dengan multitasking. Jadi saya rasa kendala-kendala yang masih saya bisa atasi, saya akan pasti bisa atasi. Terkecuali ternyata kendala tersebut berhubungan dengan force majeure. Nah, force majeure itu apa? Musibah dalam keluarga yang tidak bisa dihindari, ya kan? Musibah, bencana alam, dan lain-lain. Salah satu force majeure adalah musibah dalam keluarga. Anak sakit adalah musibah dalam keluarga. Salah satu anggota keluarga sakit yang mengharuskan fisik kita berinteraksi langsung dengan orang yang sakit tersebut dan kemungkinan membuat kita absen, itu salah satu hal yang force majeure, itu menurut kami. Oke. Jadi kalau jawab bohong pasti gugup. Oke, kalau jawab bohong pasti gugup.
Jangan pernah jawab bohong. Jawab aja sejujurnya. Tapi harus caranya jangan seperti terdengar minta dikasihani, mengemis, dan lain-lain. Bilang bahwa tujuan utama saya bekerja hampir seperti sebagian orang dengan alasan ekonomi. Saat ini keluarga kami belum mempunyai independent financial state atau belum sampai seindependen itu gitu. Kemampuan finansial kita. Jadi mau nggak mau saya, istri dan suami harus bekerja berbarengan ya di waktu yang sama. Jadi mau nggak mau balita saya nanti ditinggal bersama ibu saya, bersama babysitter dan lain-lain. Oke? Saya rasa kalau kamu jujur pasti suaranya nggak akan terbata-bata. Makanya dilatih. Oke ya, Nur? Nyambung pertanyaan Surya tentang alasan resign di kerjaan sebelumnya. Bagaimana jika alasan dilakukan PHK karena habis masa kontrak? Ya gampang. Yang kedua, karena job desk saya kala itu adalah melakukan pekerjaan manual seperti memasukkan data. Namun seiring berkembangnya teknologi IT, malah saya dirumahkan karena sistemnya sudah robot semua, sudah pakai teknologi semua. Oke. Tahu jalan tol kan sekarang tuh yang jaga jalan tol kan udah nggak ada. Sekarang digantikan sama mesin. Ya. Oke. Menyambung pertanyaan Surya, resign di kerjaan sebelumnya dilakukan pemutusan hubungan kerja. Ya itu kalau hubungan kerja, pemutusan hubungan kerja ya nggak apa-apa dong. Karena kenapa kontrak kamu nggak diperpanjang? Saya tidak bisa melihat kapasitas saya sebagai karyawan, tidak bisa melihat bagaimana perusahaan mempunyai how do we call this? Perusahaan punya rencana, karena saya bukan di top management level. Saya rasa saya adalah salah satu bagian dari rencana cut loss. Cut loss itu saat saya mengerjakan sesuatu sesuai dengan apa yang sudah saya sesuai tertera dalam kontrak, dan saya dicukupkan saat itu, berarti pekerjaan saya anggap sudah selesai. Tidak ada lagi pekerjaan yang sesuai dengan kontrak kemarin. Jadi nggak perlu takut kamu diputus kontrak gara-gara jangan-jangan kamu nggak pinter nih diputus kontrak. Jawab aja kayak gitu, bahwa namanya kontrak, apabila pekerjaan sudah selesai akan dikaji ulang apakah pekerjaan tersebut masih ada. Yang kedua, apakah pekerjaan tersebut masih dibutuhkan, ya Kak? Yang ketiga, baru deh apakah orang yang bekerja di perusahaan yang bekerja dalam kontrak tersebut bisa melaksanakan. Saya rasa saya masuk ke kategori pertama, kedua. Jadi saya sangat pede, saya tidak masuk ke dalam kategori ketiga bahwa saya sudah tidak lagi dibutuhkan dikarenakan saya tidak kompeten. Nggak susah. Oke, Pak. Boleh dilanjutkan ke pertanyaan berikutnya ya, Pak, ya, untuk kita bisa menghemat waktu. Tunggu. Mari nyambung pertanyaan pertama. Kenapa kamu bekerja? Kan suami kamu udah kerja. Jawab aja kayak gini. Mau tahu aja lo. Oke, jawaban itu sudah ada di pertanyaan pertama tadi. Bahwa dalam keluarga saya, dalam keluarga kami masih belum memiliki financial independence. Oke, ya? Pak. Jawabannya kayak gitu. Oke. Lalu berikutnya, Cindy. Cindy, misalkan kita sudah diterima ya di tempat kerjaan baru, tapi lama-kelamaan kita tidak merasa tidak nyaman dengan tempat tersebut nih, Pak. Jadi bukan karena kita yang tidak bersosialisasi, tetapi memang karyawan di sana yang sibuk sendiri dan kurang respect, seolah tidak memperhatikan karyawan baru. Bagaimana kita menyikapinya dan haruskan mencari kerjaan baru dan pengalaman baru atau tetap bertahan di sana. Nah, halo Cindy, ada Cindy di sini. Halo Cindy. Coba Cindy, ada nggak kalau Cindy? Cindy, ya. Cindy dengan S. Jadi bukan C ya. Halo Cindy. Oke, boleh langsung dijawab saja Pak. Mungkin Cindy tidak join. Oke, jadi gini. Kalau kita diterima kerjaan baru, tapi lama-kelamaan kita nggak nyaman. Namanya kerjaan itu kan kayak rumah ya. Harus melengkapi. Feels like home gitu. Kerjaan itu harusnya kayak rumah. Kalau nggak betah ya nggak usah di situ. Kalau kalian berada di perusahaan seperti itu, saya sarankan berbicara dengan HR. Jangan dipendam.
HR itu fungsinya bukan cuman bayar gaji, nerima orang. Enggak, dia juga konseling juga kan. Ada fungsi konseling ya supaya turnover tidak tinggi. Turnover itu orang yang keluar masuk di perusahaan tersebut tidak tinggi. Oke, jadi apabila punya kasus seperti ini, pertama ke HR, ngobrolin siapa yang nggak respect sama Anda, bagaimana departemen Anda, bos Anda memperlakukan Anda, bagaimana keinginan Anda untuk bisa bertumbuh di sana dan diperlakukan. Jangan Anda doang yang baper, ya kan? Hati-hati itu. Kalau sudah terlanjur tidak suka dengan tempat tersebut, lalu kita keluar, lalu ditanya sama pekerja sama tempat tersebut, lalu ditanya, mohon admin jangan dulu beranjak dari pertanyaan ini, jadi nanti mereka nggak bingung, masih ada bisa dibaca jadi. Oke. Apakah harus cari kerjaan baru? Oke, misalnya kamu udah dapat pekerjaan baru, ditanya sama HR, kamu kenapa kemarin keluar dari kerjaan itu? Terus kamu akan jawab kayak gini. Habisnya Pak, di sana tuh Pak, aduh bosnya Pak, aduh, wah dijamin kamu bakalan punya masalah yang sama di situ atau tidak akan diterima pekerjaan. Kalau kamu mau merasa bahwa pekerjaan yang lama tidak baik, kamu bilangnya kayak gini, saya rasa secara remunerasi atau secara gaji di sana tidak cukup. Hanya mungkin di sana bukan tempat yang cocok bagi saya untuk berkembang, bertumbuh dan berkembang. Gitu. Admin mohon di-mute lagi, banyak suara-suara. Oke, lanjut ya. Jangan bilang kayak gitu, jangan pernah ngejelek-jelekin perusahaan Anda yang lama secara eksplisit bahwa wah perusahaan yang lama begini. Jangan. Oke? Jangan bilang kayak gitu. Anda bilang bahwa bukan tempat yang cocok untuk bertumbuh. Nanti HRD-nya akan kepo kan, nanyain. Maksud Anda nggak cocok tuh gimana? Mungkin menurut saya secara tumbuh kembang profesional saya merasa tidak didukung di sana, seperti mungkin saya tidak mendapatkan hasil yang memuaskan atau pujian yang pujian yang sesuai atas pekerjaan saya, mungkin melampaui target dan lain-lain. Tidak perlu pujian, mungkin ada bonus yang tidak keluar, mungkin Anda bisa ceritakan. Jadi menceritakan pengalaman lama jangan sampai membuat Anda image Anda jelek di mata orang yang baru dengar. Ya elah nih orang ngegosipin kayak gini. Itu ya. Lanjut. Oke, ya. Iya, di grup saya sudah informasikan nama-nama peserta yang lanjut. Kali ini adalah Hema. Halo Hema, apakah sudah siap Hema? Bisa bertanya langsung? Halo Hema, apakah join dengan kita? Halo? Halo Hema. Nampaknya Hema juga tidak ada, Pak. Hema tidak ada. Oke, lanjut ya. Ya, jadi kita bacakan saja, Pak. Ya. Silakan. Oke, saat interview sering ditanya, apa tujuan kamu bekerja di sini? Apa yang kamu bisa berikan kepada perusahaan? Apa tujuan kamu bekerja di sini? Pertama, yaitu alasan ekonomi, kan? Ceritakan bahwa kamu mempunyai background ekonomi yang kurang, makanya kamu harus bekerja seperti 95% orang di dunia. Oke, saya mute Al ya, Pak ya. Saya mute Al. Oke, silakan di-unmute kembali, Pak. Ya. Oke, jadi tujuan kamu bekerja di sini 90% sama seperti 95% manusia di dunia, manusia profesional di dunia yang bekerja. Saya menginginkan remunerasi ekonomi. Lalu apa yang akan kamu berikan kepada perusahaan kami? Pertanyaan yang pertama, tujuan kamu bekerja, yang pertama remunerasi ekonomi, yang kedua adalah tempat untuk mengembangkan kemampuan profesional saya. Saya punya banyak sertifikat, saya punya banyak kemampuan yang sudah saya latih, tapi belum pernah saya pakai di dunia kerja. Ya saya mau kerja di sini, saya mau pakai ilmunya. Gitu. Semoga tempat ini bisa membantu saya untuk tumbuh kembang profesional. Lalu berikutnya, apa yang kamu berikan kepada perusahaan kami? Pertama, sesuai job desk yang saya lamar. Oke. Oh, saya hadir, dibilang nggak hadir. Cindy tadi soalnya itu sih, suaramu nggak ada tadi. Oke ya. Berikutnya, apa yang kamu berikan kepada perusahaan ini? Yang pertama, dedikasi saya pasti berdedikasi. Job desk akan saya kerjakan sesuai dengan target, karena kan nanti pasti ada KPI.
Lalu berikutnya kalau ditanya lagi, kamu bisa lembur gak dan segala macam. Saya akan mengikuti seluruh peraturan tertulis di dalam perusahaan. Apabila tidak ada peraturan yang tidak tertulis, harus saya bicarakan lebih lanjut dengan kepala departemen, dengan HR. Kenapa? Kalau ada lembur yang tidak tertulis, itu sudah akal-akalan hak Anda, gitu loh. Ya, jadi jangan sampai hal itu terjadi. Tapi Pak, kalau saya nanya gini, nanti saya dipecat. Kayak gitu. Oh, berarti Anda bukan bekerja dengan orang yang tepat. Intinya gitu ya. Cara nanyanya mungkin juga salah. Bos, gua kan lembur kemarin, kenapa kagak dibayar? Ya kesel orang. Nanyanya juga langsung jangan nanya ke bos, ada jalurnya ke HR. Halo, siang HR, saya bicara sebentar, gini-gini. Saya mencatat ada 7 lembur saya yang tidak terbayar, tapi memang lembur ini hanya 2 jam atau segala macam. Saya pengen tahu ketentuan perusahaan seperti apa. Gampang kok. Sebenarnya selalu tahu cara mengkomunikasikan. Baik, lanjut setelah pertanyaan Hema, lanjut ke. Oke. Setelah pertanyaan Hema, di sini ada Widian. Halo Widian, sudah tergabung bersama kita belum? Widian, silakan untuk unmute kamu, jadi bisa bertanya langsung dengan Pak Riki. Halo Widian. Ya Widian, silakan bertanya. Saya udah lihat screen kamu nih. Saya unmute ya. Mana Widian? Widian Arifianto. Halo. Ya, Widian, silakan dibaca pertanyaannya. Widian, biar bisa langsung bertemu Pak Riki. Ya. Kameranya dirotate ke mukanya, Widian, ke wajah. Iya. Yang terlihat kipas angin nih, Widian. Nah. Bentar. Oke, Wid, gimana Wid? Iya. Bentar, Kak. Ya. Oke, saya bacain ya. Kalau aku kerja di perusahaan dan sana pimpinan sama karyawan kayak nggak respect, sama kan kayak tadi ya. Dan aku mutusin untuk resign. Tunggu aku tes kerja, terus wawancara itu nanya kenapa keluar dari pekerjaan. Kayak pertanyaannya mirip nih yang barusan, ya nggak? Sama yang tadi udah saya coba jawab ya kan. Jadi ya itu tadi, kalau memang nggak cocok ya keluar aja. Ya kalau ini kita ngomongin kalau udah resign terus aku tes kerja, wawancara nanya, ya itu jangan pernah ngejelekin perusahaan secara frontal. Wah, parah Pak, di perusahaan saya yang lama, begini-begini. Jangan. Jadi intinya adalah bukan tempatnya saya yang tepat untuk bertumbuh kembang secara. Halo? Lanjut pertanyaan berikutnya. Halo? Ya, halo Pak Riki. Terdengar Pak Riki, nampaknya ada problem ini ya. Halo? Halo. Halo? Ya, nampaknya admin terputus. Oke. Oh, enggak nih, ada lagi tuh. Oh, namanya Wildan, bukan Widian. Oke, sorry Will. Monggo. Admin. Jalu, Pak, saya mau tanya. Ini pertanyaan siapa nih? Coba dibesarkan. Saya sering ditanya tentang masalah gaji. HRD bertanya kalau diterima mau gaji berapa. Ya kita nggak munafik lah, pengennya minimal di atas UMR. Ya iya benar, jawaban kamu udah benar. Mau ditanya gaji berapa? Well, pertama, kalau ditanya mau berapa sebagai manusia, jawab betul. Sebagai manusia, ya memang saya menginginkan 5 kali lipat dari UMR. Tapi ada beberapa variabel yang saya pertimbangkan. Apakah perusahaan mau
membayar saya seperti itu atau perusahaan mampu membayar saya seperti itu, oke, apakah kapasitas saya cocok dengan harga yang saya minta? Jadi saya rasa pertanyaan ini saya akan jawab secara normatif sebagai manusia sebagai manusia saya akan jawab seperti tadi 5 kali standar gaji. Tapi sebagai manusia profesional saya merasa bahwa silahkan di-adjust dengan kebutuhan perusahaan saja. Tuh cara ngelesnya. Gitu ya, Jalu. Jadi ngelesnya kayak gitu. Lanjut, admin. Halaman berikutnya. Oke. Oke, terus ke lagi lanjut. Coba di full screen dong, biar Oke, nampaknya ada kendala dengan internet dari sana. Oke. Jadi, pertanyaan-pertanyaan interview kerja dijamin akan bikin gugup kalau kita kalau kita kalau kita bohong. Sheila, mau tanya, kenapa interviewer seperti meyakinkan pelamar seolah masuk di perusahaan, ternyata setelah keluar dari tempat tersebut kita tidak diterima? Kemarin ada yang jawab tuh, berarti benar si interviewer ini mencoba membesarkan hati Anda, gitu. Karena memang ini salah satu tugasnya dia adalah dengan tidak membuat orang kecewa. Pertama, secara psikologis, dia tidak bisa menebak apa yang perilaku manusia selanjutnya. Nggak ketebak. Kenapa nggak ketebak? Maksudnya gini, begitu kita bilang, wah kamu jelek, kata HRD nih ya, kamu tuh nggak bisa apa-apa, kamu nggak diterima perusahaan ini. Kalau orang itu ternyata agak psycho gimana? Marah-marah, ngamuk, kan bisa juga. Kan ini adalah salah satu variabel yang harus dijaga. Makanya, oh ya, baik, wah nampaknya kamu sudah cukup pengalaman ya. Ternyata dia nggak terima karena kamu gajinya nggak cukup, misalnya, atau dia nggak cukup bayar gaji kamu. Gitu. Oke, berikutnya. Bagaimana cara menjawab ditanya soal berapa kaki yang kamu diinginkan perusahaan tani? Udah ditanya tadi ya, udah dijawab tadi ya. Oke, adek. Next. Biar cepet nih, takutnya nggak kebagian semua. Susan. Mau bertanya, kalau ditanya sebelumnya gaji Anda berapa di tempat kerja lama? Dan sekarang ingin gaji berapa? Lalu kenapa ingin gaji nominal sebutkan? Jawabannya baiknya seperti apa ya, Kak? Lah kasih tahu, itu kan Anda harus, kalau saya nih ngelamar kerja, saya bawa lo slip gaji yang lama, beneran. Nih Pak, gaji saya yang lama kayak gini. Itu dengan job desk ABCD. Waduh, nggak mampu kita bayar segini. Gitu kan. Loh, kan dia ada job desk, Pak. Monggo di-adjust aja sesuai job desk. Gitu. Sekarang ingin gaji berapa? Lalu kenapa ingin gaji nominal disebutkan? Pertama, ada namanya inflasi. Setiap tahun ada namanya inflasi, kenaikan barang, dan segala macam. Anda pastikan minta naik gaji juga. Sebelum itu, pemerintah sudah membantu Anda dengan menaikkan upah minimum profit. Oke. Berikutnya, next. Mau tanya, apa motivasi Anda sehingga melamar di perusahaan ini dan visi misi Anda ketika Anda diterima di perusahaan ini? Pastikan perusahaan, aduh ini handphone siapa yang bersih tinung-tinung ya? Oke. Mohon di-mute dulu handphonenya ya. Berikutnya, mau tanya apa motivasi Anda sehingga melamar di perusahaan ini dan apa visi dan misi Anda ketika Anda diterima di perusahaan ini? Jadi, kalau ditanya kayak gini, pertama, saya sudah meriset perusahaan ini. Mungkin perusahaan ini adalah perusahaan yang tempat saya bertumbuh. Gitu. Jadi tempat saya bertumbuh secara profesional. Kenapa? Karena saya sudah meriset. Jadi makanya sebelum kamu yang datang ke perusahaan dipanggil itu, Google dulu apa saja prestasi mereka di dunia, di market, dan lain-lain. Oke? Berikutnya. Halaman berikutnya. Oke, admin berikutnya. Sofi, bagaimana menjawab dijebak? Anda kan terbiasa jadi MC. Oh, Sofi ini MC. Lalu kenapa jadi? Kan kalau MC kan, sedangkan kan sekarang posisi yang lama itu adalah kalian yang public speaking dan sudah jelaskan juga alasannya demikian.
Ya bilang MC adalah pekerjaan musiman. Kan itu kan entertainment kan jatuhnya, maksudnya kalau MC itu kan jatuhnya entertainment, bahwa tertier dibutuhkan apabila ada event. Jadi saat event tersebut tidak ada, Anda nganggur, maksudnya kasih tahu saya membutuhkan steady job. Jangan pernah takut ngomong kayak gitu, karena memang kita manusia kan, kita butuh ekonomi kan. Lah ngapain diumpet-umpetin bahwa dibilang ya, tapi jangan bilang juga ya karena MC sepi job Pak. Oh berarti Anda ngelamar ke sini karena Anda putus asa dong. Anda udah kepepet dong, ya jangan kayak gitu. Jawabannya menurut saya MC adalah pendapatan dengan pekerjaan dengan remunerasi yang sangat baik. Tapi nampaknya MC itu sangat bergantung terhadap industri entertainment gitu ya. Saat industri entertainment tidak bergerak dengan baik, saya rasa saya harus mencari pekerjaan yang lebih steady. Pun begitu, ya pekerjaan yang saya lamar kan memang berhubungan dengan public speaking, gitu. Jadi pastikan bahwa Anda nyatakan bahwa Anda tidak memegang kontrol terhadap pekerjaan Anda, karena ada orang di atasnya seperti IO dan lain-lain. Kalau IO-nya nggak jalan, kalau dunia IO-nya nggak jalan, ya Anda sepi job. Itu. Berikutnya, next admin. Caranya saya yang fresh graduate belum memiliki pengalaman dalam dunia kerja bisa bersaing dengan bla-bla-bla. Oke, yang pertama itu tadi. Ini adalah pelatihan yang tepat buat kamu mengisi backpack kamu tuh. Tas. Nih Pak, gue fresh graduate, tapi selain sertifikat kampus, gue juga udah dapet pelatihan A, B, C, D. Ayo kita tes di kehidupan nyata, gitu dong. Gak perlu takut. Jadi saya sudah membekali diri saya agar bisa bersaing dengan teman-teman yang sudah punya pengalaman. Nggak perlu takut, ngomong lugas aja. Anda bukan sedang diintimidasi, bukan sedang diinterogasi, gitu. Yang nggak perlu yang jadi begini Pak. No, attitude saat interview itu menunjukkan bahwa Anda orang yang berkualitas atau tidak. Oke, gitu ya Sarah. Next. Dumaris, seandainya kita interview lalu HR-nya menanyakan, kenapa berhenti? Lalu kita jawab, karena nggak nyaman sama tim kerja yang saya tempati. Oh ya itu tadi, udah dijawab ya. Dumaris ya, kayak mirip-mirip nih. Banyak yang bete sama perusahaan yang lama, terus ya ditanya, kenapa berhenti? Jangan jelek-jelekin perusahaannya, dibilang aja, bukan tempat yang tepat untuk saya bertumbuh secara profesional. Begitu. Nanti kalau dia korek-korek lagi, kenapa? Mungkin secara karir saya tidak didukung, dan secara administratif juga saya masih kurang. Laminar, kalau ditanya saat akhir pekan apa aktivitas kamu, sementara kita bukan tipe orang yang sering sosialisasi di luar rumah, bagaimana cara jawabnya ya? Ya jawab, saat akhir pekan saya lebih banyak menghabiskan waktu di rumah. Menurut saya akhir pekan adalah waktu yang tepat untuk quality time dengan keluarga. Kenapa? Agar nanti di hari yang baru seperti hari Senin, saya sudah fresh. Pikiran saya, beban kerja saya, dan segala macam akan mereset dari nol lagi. Gitu. Jadi tidak ada masalah. Berikutnya. Next. Marisa, Kak tanya tips dan trik ya saat interview disuruh menggunakan bahasa Inggris. Kurang percaya diri terhadap speak English kita. Bagaimana mengatasinya, Kak? Ya bilang dari awal, I'm really sorry, my English is going to be very bad. It sounds going to be bad. I know this is my lackness. Saya rasa ini kekurangan saya, dan saya yakin saya akan melakukan menjadikan hal ini sebagai refleksi diri agar saya bisa belajar lebih lanjut. Jadi kalau berkenan, boleh saya di interview menggunakan Inggris dan Indonesia campur sesuai dengan kapasitas saya. Jujur, kalau nggak keterima berarti belum rezeki, pertama. Yang kedua, berarti kamu disuruh belajar lagi. Dan itu bukan pekerjaan yang tepat buat kamu. Kenapa? Karena kalau Inggris dibutuhkan dan kamu nggak bisa, berarti emang dia butuh. Gitu. Jika ingin interview bahasa Inggris, sedangkan HR pakai bahasa Indonesia, tuh ada dosen yang chat tuh.
Lah, berarti tidak dibutuhkan mungkin di situ bahasa Inggris. Gitu. Oke. Kalau kamu misalnya mau menunjukkan kapasitas kamu berbahasa Inggris, tidak harus langsung bilang bahwa oke, let me answer this in English. Itu terkesan arogan. Tapi kamu bisa mencampur bahasa-bahasa Indonesia kamu dengan bahasa-bahasa serapan Inggris pakai bahasa Inggrisnya dengan pengucapan yang benar. Kayak ngomong kayak Cinta Laura tuh. Cinta Laura kan dicengin sama kita kan, gara-gara ngomong bahasa Inggrisnya pas terdengar berlebihan. Padahal memang dia ngomong bahasa Inggris dengan benar. Gitu, kayak anak Jaksel, kalau dibilang anak Jaksel yang ngomong pakai which is literally gitu, dicampur tapi pengucapannya dengan benar, orang langsung, wih ini orang emang ternyata kayaknya pinter nih, walaupun dia ngomong bahasa Indonesia tapi bahasa serapan bahasa Inggrisnya dia pengucapannya benar gitu. Kayak misalnya kalau kamu mau ngomongin ungu ya jangan purple tapi purple, mau ngomongin 11 ya 11, mau ngomongin gajah ya Allison, ngomongnya benar pronunciation-nya. Lanjut ya, saya pernah mengalami interview, interogasi, buset. Jadi situasi saya suruh nunggu ruangan, ada kamera. Interview dimulai oleh tim penyeleksi tiap 15 menit, saat wawancara ditinggal sendirian, menunggu sampai 10 menit, 2 jam. Mereka mengajukan pertanyaan sekitar 10. Tapi terus berulang-ulang. Oh, ini berarti lagi tes uji kebohongan. Kalau pertanyaannya berulang-ulang, orangnya berbeda, tes uji kebohongan bahwa kamu ngarang apa enggak. Ya nggak apa-apa sih, memang begini caranya. Gitu. Oke, buat admin tolong di mute dulu semua. Ada suara-suara. Bukan kedengaran ke sini. Iya lah kan. Oke. Kan aku ini. Nah, buat Mbak yang baru bergabung, mohon di mute sendiri ya, coba di mute. Oke, Novita Purbasip. Oke, lanjut ya. Pertanyaan tadi dibilang kalau ya itu tadi kalau bahasa Inggris. Wah ini hilang lagi nih screen-nya, share screen-nya. Oke, jadi ini Arsi yang tadi itu kamu lagi dites apakah kamu ngarang apa enggak tuh, bohong apa enggak. Kalau kayak ditanya berulang-ulang pertanyaan yang sama, ditanya, emang bener kamu berpengalaman di bidang ini apa kamu lagi ngarang? Karena kalau orang yang ngarang itu pasti jawabannya masih akan berbeda-beda. Gitu. Jadi ya itu sih terserah mereka ya, yang mau cara interviewnya kayak apa gitu. Cuma kan capek juga di interview kayak begitu. Cuma ya bagi saya kalau kamu berada dalam situasi ini berarti kamu sedang dites apakah kamu benar-benar mumpuni atau tidak, beneran punya pengalaman ini apa enggak. Kalau berulang-ulang pasti kayak gitu. Pertanyaannya 10 tapi diulang-ulang lagi ya, itu benar. Berarti kamu lagi dites kebohongan. Kamu bohong apa enggak nih orang gitu. Oke ya, lanjut. Next. Isma, saya pernah ikut interview. Ya, hal yang utama itu perkenalan diri. Saat saya perkenalan diri, saya sebut adalah nama, umur, alamat. Tetapi jawaban dia kepada saya, hanya itu saya, ada yang lain. Saya bingung. Lah iya benar. Maksudnya gini, coba tolong diperkenalkan diri Anda, itu pertanyaan jebakan. Maksudnya gini, kalau Anda disuruh mengenalkan produk, Anda cuma baca manual apa enggak? Manual book itu. Baik, jadi saat ini saya mau membicarakan tentang produk saya. Produk saya ini ada 1, 2, 3. Ada di kertasnya kan? Maksudnya si HRD kan punya nama Anda, punya alamat, dan lain-lain. Ngapain Anda bacain lagi? Ngapain baca Anda ulang? Yang perlu Anda tambahkan adalah Anda jadikan itu sebuah pengalaman kepada dia. Nama saya Isma, bla 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 gitu ya. Banyak teman saya dan keluarga manggilnya Isma, jadi saya lebih prefer dipanggil Isma. Saya tinggal di Rawabelong. Saya